Di sudut kota Semarang yang padat dan penuh jejak sejarah, berdiri sebuah rumah tua berarsitektur kolonial, dengan atap tinggi, jendela-jendela kayu besar, dan pilar-pilar putih yang sudah mulai retak dimakan usia. Rumah itu berada di Jalan Meranti, sebuah jalan kecil yang nyaris terlupakan oleh perkembangan zaman. Konon, rumah itu dibangun pada awal abad ke-20 oleh seorang pejabat Belanda bernama Hendrik van Steenburg, yang menghilang secara misterius tak lama setelah kemerdekaan. 50 tahun kemudian, rumah itu diwariskan kepada keluarga Halim, Adrian Halim, seorang arsitek yang menyukai bangunan bersejarah, istrinya, Ratna, seorang guru, serta kedua anak mereka, Alia yang duduk di bangku SMA, dan Farel yang masih berusia 9 tahun. Adrian merasa terpanggil untuk merawat dan membangkitkan kembali kejayaan rumah tua itu. Ia tidak percaya pada cerita-cerita lama yang menyebut rumah itu berhantu atau terkutuk. Mereka pindah pada bulan Juli, saat musim kemarau tengah mengeringkan dedaunan dan mengaburkan langit dengan debu. Rumah itu berdebu dan gelap, tapi tetap menyimpan pesona. Langit-langit tinggi dihiasi ukiran klasik, dan lantai marmer masih dingin walau tanpa pendingin udara. Di loteng, Adrian menemukan sebuah peti kayu tua berisi dokumen-dokumen Belanda, surat-surat pribadi, dan sebuah peta kecil bergambar denah rumah yang sedikit berbeda dengan struktur sekarang. Hari-hari pertama berlalu biasa, meski penuh adaptasi. Namun seiring waktu, suasana rumah mulai berubah. Langkah-langkah kaki terdengar di malam hari, meski semua penghuni sedang tidur. Ratna mulai mendengar suara anak-anak tertawa dari halaman belakang, padahal Farel sedang tidur di kamarnya. Alia merasa seperti diawasi setiap kali melewati lorong dekat tangga spiral tua. Bahkan Adrian, yang paling skeptis, mulai kehilangan tidur karena mimpi-mimpi ganjil tentang ruang-ruang yang tidak ia kenali. Puncak keanehan terjadi ketika Farel mengaku bermain dengan seorang teman baru yang tinggal di kamar kosong di ujung lorong atas. Ketika diperiksa, kamar itu dipenuhi udara dingin, meski tidak ada ventilasi. Dindingnya berwarna lebih gelap dari yang lain, seolah menyerap cahaya. Di dalam kamar itu, Adrian menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik lemari tua. Pintu itu tidak ada dalam denah asli rumah. Saat dibuka, terungkaplah sebuah lorong sempit yang menuju ruang bawah tanah yang bahkan tidak tercatat di peta peninggalan Van Steenburg. Di ruang bawah tanah itulah misteri rumah mulai terkuak. Dindingnya dipenuhi catatan berbahasa Belanda yang ditulis terburu-buru. Simbol-simbol aneh tergambar di lantai. Di pojok ruangan, terdapat altar kecil dari batu, dan di atasnya, foto-foto tua keluarga Eropa dan beberapa anak pribumi dengan mata tertutup. Di sudut lain, kotak besi besar terletak terkunci rapat, dengan goresan-goresan seperti cakaran. Adrian membawa sebagian catatan ke dosen sejarah di kampusnya. Dari terjemahan sementara, diketahui bahwa Hendrik van Steenburg mempraktikkan ritual kuno dari Eropa Timur untuk memelihara kekuasaan dan umur panjang. Ritual itu memerlukan pengorbanan kesunyian, anak-anak yang diambil diam-diam dan tidak pernah ditemukan. Van Steenburg disebut telah menanamkan jiwa penunggu ke dalam rumah agar warisan kekuasaannya abadi. Konon, ritual terakhir gagal, dan jiwanya terperangkap selamanya di dalam ruang rahasia rumah itu. Malam demi malam, ketegangan di rumah semakin menjadi. Ratna mulai melantur dalam tidur, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Alia kehilangan kesadaran beberapa kali dan ditemukan berjalan di halaman tengah pada dini hari. Farel semakin akrab dengan sosok teman yang kini ia sebut Hendrik. Adrian, terjepit antara akal sehat dan kenyataan yang mulai retak, berusaha menghancurkan pintu menuju ruang bawah tanah. Tapi setiap kali ia mencobanya, alat-alatnya rusak, atau tangannya luka dengan pola seperti simbol dari dinding bawah tanah. Klimaks terjadi pada malam bulan mati di bulan Oktober.
Suara dentuman dari ruang bawah tanah membangunkan seluruh keluarga. Farel menghilang dari kamarnya. Jejak kaki basah menuntun mereka ke lorong rahasia. Di altar batu, Farel berdiri mematung, dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan tipis bergerak mengelilingi dinding. Sosok pria tinggi berjas kolonial muncul di belakang altar, matanya kosong, mulutnya menyeringai tak wajar. Adrian menerobos dan menarik anaknya, sementara Ratna membacakan doa yang nyaris tak ia sadari pernah ia hafal. Dinding ruangan mulai runtuh, dan lorong itu runtuh sepenuhnya. Mereka berhasil keluar, tapi rumah itu seolah hidup. Pintu-pintu tertutup sendiri, jendela pecah, dan api kecil mulai menyala dari dinding. Mereka melarikan diri hanya dengan pakaian di badan, meninggalkan semua barang dan sejarah yang tersimpan. Keesokan harinya, saat mereka kembali dengan polisi dan warga, rumah itu telah sunyi. Tidak ada tanda-tanda kebakaran, tidak ada lorong bawah tanah. Rumah itu seolah kembali seperti semula, tapi lebih dingin, lebih sunyi. Polisi menganggap laporan mereka sebagai delusi. Namun keluarga Halim tidak pernah kembali ke sana. Mereka pindah ke luar kota, dan nama Jalan Meranti mulai menghilang dari peta digital. Tapi di kalangan warga tua kota Semarang, cerita itu tetap beredar. Tentang rumah yang menolak dilupakan. Tentang Hendrik van Steenburg, yang masih mencari pengorbanan berikutnya. Dan setiap tahun, tepat pada malam bulan mati bulan Oktober, lampu di rumah tua itu menyala sendiri.